Halo, assalamualaikum Sobat Arka. Dalam konten video kali ini saya akan membahas tentang persiapan untuk membuahkan anggur. Jadi dalam fase ini memerlukan waktu kurang lebih 90 sampai 120 hari. Jadi tergantung varietas anggur yang ditanamnya. Saya akan sedikit memberikan info tentang apa saja ataupun SOP apa saja yang perkebunan besar anggur lakukan, baik itu di negara maju seperti Amerika, Eropa, Peru, Chili, bahkan juga India. Jadi prinsip yang mendasar adalah kita dengan menggali informasi ataupun step-step apa saja dalam budidaya anggur ini. Salah satunya adalah dengan mengetahui fase tumbuh pada pohon anggur. Jadi itu akan memudahkan kita dalam daily business ataupun keseharian untuk merawat anggur tersebut. Dengan mengetahui fase tumbuh akan menggait ataupun menuntun kita dalam pemberian air ataupun watering, dan juga ada nutrisi manajemen, dan juga pijar ataupun pemberian hormon, dan hal yang terakhir adalah canopy management. Jadi growing stage ini ada dua. Yang pertama adalah fase hijau ataupun green pass ataupun fase vegetatif, dan yang kedua adalah fase berbuah ataupun fase generatif. Dan di video kali ini saya akan membahas fase yang pertama, yaitu fase hijau. Jadi setelah pruning, umur 1 hari sampai 40 hari kita namakan short growth ataupun pertumbuhan tunas. Kemudian fase yang kedua dimulai di hari 41 sampai 60 hari. Jadi fase ini kita namakan bud differentiation ataupun calon pembentukan bunga dalam mata bud. Dan fase yang terakhir dimulai dari 61 hari sampai 120 hari. Jadi fase ini kita namakan can maturity ataupun fruit bud development ataupun pematangan batang can atau pengembangan calon buah dalam mata tunas. Jadi dengan mengetahui fase tersebut akan menggait kita dalam maintenance ataupun perawatan sehari-harinya. Kemudian untuk fase vegetatif kita akan bahas nanti di video lanjutan. Jadi hal yang pertama dalam pondasi pruning ataupun setelah pruning ini dengan mengetahui fase tumbuh. Kemudian hal yang kedua adalah kita melakukan canopy management. Jadi itu sangat penting. Jadi tujuan dari canopy management ini adalah menyediakan fase tumbuh pohon anggur ini dari fase vegetatif ke fase generatif. Kemudian hal yang kedua adalah dengan canopy management ini kita memberikan pohon anggur tersebut agar cahaya dapat masuk ke semua sisi dari pohon. Ketiga adalah sirkulasi udara tentunya, karena sangat penting untuk mengontrol disease ataupun penyakit pada pohon anggur seperti jamur ataupun yang lainnya. Dan hal lain dari keuntungan canopy management ini akan memberikan kita kemudahan saat melakukan foliar ataupun penyemprotan, baik insektisida maupun fungisida ataupun foliar nutrition ataupun pupuk daun. Canopy management merupakan hal yang paling dasar dan harus diketahui dalam budidaya anggur. Karena dengan menerapkan canopy management ini, maka sangat menguntungkan untuk perkebunan anggur itu sendiri. Jadi beberapa poin dalam canopy management ini termasuk pruning, shoot thinning, suckering, shoot positioning, leaf removal, dan juga hedging. Sekarang kita akan bahas yang pertama, yaitu shoot thinning ataupun seleksi tunas. Jadi shoot thinning bisa kita lakukan saat 20 ataupun 30 hari setelah pruning ataupun setelah panjang cabang mencapai 10 sampai 15 cm. Jadi kita sudah bisa melakukan shoot thinning ataupun seleksi mata tunas. Tujuan dari shoot thinning ataupun seleksi tunas adalah untuk mengontrol kekuatan atau vigorous dari pohon anggur. Jika kita terapkan pada fase berbuah ataupun pada fase vegetatif, akan menghindari dari overcrop ataupun mendapatkan hasil yang maksimal.
karena lebih mengedepankan quality daripada quantity. Kemudian pada fase pondasi pruning atau fase hijau ataupun pada fase persiapan pembuahan ini, suteening memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan hasil akhir, yaitu untuk mendapatkan calon cabang pembuahan yang penuh dengan potensi buah. Pada proses persiapan pembuahan ini, kita harus tahu kekuatan dari pohon. Karena jika kita terlalu banyak memelihara calon cabang pembuahan, hasilnya akan kurang maksimal. Itu karena penyebaran nutrisi akan menjadi terbagi karena banyaknya calon cabang yang akan dibuahkan. Dan biasanya memiliki hasil akhir pada calon cabang pembuahan memiliki ukuran diameter yang kecil. Sedangkan jika kita memelihara terlalu sedikit pada calon cabang pembuahan, maka calon cabang pembuahan ini akan over vigor ataupun terlalu subur, dan biasanya akan memiliki size ataupun ukuran pada calon cabang pembuahan yang terlalu besar. Kemudian jika terlalu sedikit dalam hal memelihara calon cabang pembuahan ini, maka hasilnya akan sulit untuk mengontrol tunas aktif pada bagian ujung atau tunas apikal. Dan hal lain yang dikhawatirkan dalam proses persiapan pembuahan ini adalah pecahnya mata tunas ataupun mata bat sebelum pruning itu dilakukan. Jadi suteening ini merupakan hal yang sangat penting pada proses persiapan pembuahan karena dapat memberikan hasil yang maksimal. Suckering. Kemudian langkah selanjutnya adalah suckering, yaitu membuang calon-calon tunas yang tumbuh pada area batang utama ataupun batang primer dan pada area subgen ataupun lengan. Tujuan utama suckering adalah untuk memaksimalkan energi ataupun nutrisi agar fokus tersalurkan kepada calon-calon cabang pembuahan. Karena jika kita tidak melakukan suckering, maka energi akan terbuang percuma pada cabang-cabang yang tidak kita perlukan. Defoliation or leaf removal. Kemudian tahapan selanjutnya pada kanopi manajemen ini terdapat defoliation ataupun leaf removal, yaitu dengan membuang beberapa daun pada area pangkal cabang pembuahan maupun calon cabang yang akan dibuahkan. Tujuan dari defoliation adalah agar sinar matahari mudah masuk ataupun menjangkau ke semua sisi dari batang yang akan kita buahkan maupun pada cabang yang telah dibuahkan. Sehingga ini sangat bermanfaat sekali khususnya pada fase bud initiation ataupun pada tahap pengembangan calon bakal buah di dalam mata bud, dan sangat membantu sekali dalam proses maturisasi ataupun proses penuaan dari cabang-cabang yang akan kita buahkan ini. Proses defoliation juga memberikan manfaat pada cabang yang membawa klaster bunga ataupun buah, sehingga mempermudah saat pemberian hormon maupun penyemprotan foliar. Kemudian dengan membuang beberapa daun juga dapat membantu dalam pengendalian disease maupun penyakit seperti jamur. Karena dengan proses defoliation kita dapat memberikan ruang pada kanopi sehingga aliran udara menjadi lancar. Untuk lateral shoot maupun tunas air di kebun arka, kita membuang semua tunas air ini dari pangkal sampai ke ujung. Dan tujuan dari membuang tunas air ini agar nutrisi bisa fokus kepada mata bud. Namun dengan cara ini, yaitu dengan membuang tunas air dalam proses persiapan pembuahan ini, kita harus benar-benar tahu kekuatan pohon dan juga tahu bagaimana menyiram maupun memberikan pupuk. Dan juga ada hormon untuk membantu mengontrol dari pertumbuhan ataupun kevigoran dari cabang-cabang tersebut. Jadi hormon ini kita namakan inhibitor ataupun hormon penghambat pertumbuhan. Lateral shoot ataupun tunas air ini juga selain menyerap nutrisi, kemudian mengurangi ruang dari tunas mata bud. Karena jika kita biarkan tunas air ini, maka tunas air ini akan berkembang diameternya ataupun membesar diameternya, sehingga
dapat mengurangi ruang pada mata bud ataupun mata tunas. Shoot positioning. Kemudian langkah selanjutnya dari proses canopy management ini ada shoot positioning, yaitu kita merapikan cabang-cabang yang dibuahkan maupun cabang-cabang yang akan kita buahkan. Jadi cabang-cabang ini kita kaitkan ke kawat yang kita sediakan pada area kanopi. Tujuan dari shoot positioning ataupun merapikan cabang ini adalah agar cabang-cabang tersebut mendapatkan kesempatan sama dalam hal sinar matahari maupun sirkulasi udara. Karena kita merapikan di tempat yang sama, maka ini akan mempermudah kita dalam hal penyemprotan insektisida maupun foliar dengan pupuk daun. Hedging. Kemudian tahapan yang terakhir dari canopy management ini adalah hedging. Ada beberapa istilah dalam pemotongan ujung dari calon cabang pembuahan ataupun cabang yang telah dibuahkan ini, yaitu dengan sebutan pinching ataupun topping. Jadi proses hedging ini adalah perlakuan dari manusia ataupun pemilik kebun dengan memotong ujung dari calon cabang yang akan dibuahkan, sehingga akan menghentikan proses pertumbuhan vegetatif dari cabang-cabang tersebut. Jadi tanpa ada perlakuan dari manusia maupun pekerja dari perkebunan anggur tersebut, maka calon cabang pembuahan ini akan terus tumbuh, sehingga nutrisi akan terbuang percuma di bagian ujung tunas. Proses dari hedging ataupun pemotongan mata tunas ini biasanya dilakukan setelah 60 hari setelah pruning, yaitu pada fase bud differentiation ataupun initiation. Dalam proses hedging ini ada beberapa aturan, yaitu berapa jumlah ruas ataupun jumlah mata daun untuk kita lakukan pemotongan pada bagian ujung. Jadi untuk table grape ini rata-rata adalah 12 mata ruas ataupun 12 daun, baru kita lakukan pemotongan di bagian ujung. Namun tentu saja aturan itu tidak bisa kita terapkan karena perbedaan varietas anggur, juga perbedaan jenis tanah. Jadi ada yang subur, ada yang sedang, dan ada yang tidak subur. Dan kebetulan di kebun Arka ini kita menanam anggur Monrop, jadi jarak antara node ataupun antar ruas ini sangat pendek. Jadi ketika kita menghitung 12 mata ruas, maka hasilnya akan sangat pendek, yaitu kurang dari 1 meter. Jadi di kebun Arka ini menerapkan 20 node ataupun 20 mata ruas ataupun 20 daun, baru kita lakukan pemotongan di ujung. Jadi dalam jumlah 20 node ataupun 20 mata ruas ini, kita akan coba di lapangan, akan ada beberapa mata tunas yang pecah di bagian ujung tentunya. Jadi kita akan estimasi ada 5 mata tunas yang pecah, jadi tidak masalah. Kita masih mempunyai 15 mata bud yang utuh tentunya. Dan mudah-mudahan dari 15 mata bud dalam satu cabang pembuahan ini akan sesuai dengan sistem pruning yang akan kita gunakan, yaitu dengan menggunakan can system pruning. Kesimpulan dari video ini adalah tentang perlakuan kita terhadap pohon, seperti membuang tunas-tunas yang tidak diperlukan pada area batang primer. Yang kedua adalah seleksi cabang yang akan ditumbuhkan. Yang ketiga adalah membuang beberapa daun pada area pangkal cabang dan juga lateral shoot seperti tunas air. Yang keempat adalah hedging ataupun topping, yaitu pemotongan pada area ujung dari cabang yang kita tumbuhkan. Jadi yang paling penting dalam persiapan pembuahan ini, atau banyak orang menyebut dengan foundation pruning ini, poin yang paling penting adalah seleksi tunas. Jika kita memelihara banyak tunas, maka calon cabang pembuahan akan kurus ataupun memiliki diameter batang yang kecil. Itu juga tidak berpotensi bagus dalam menghasilkan bunga di dalam mata bud. Dan juga jika kita terlalu sedikit dalam memelihara calon cabang pembuahan ini, maka hasilnya cabang-cabang pembuahan ini akan figur dan memiliki ukuran yang besar. Jadi cabang yang terlalu figur ini menandakan
kurangnya potensi bunga dalam matabat, dan juga akan sulit dalam mengontrol lateral shot ataupun tunas-tunas yang tumbuh di bagian ujung. Semuanya sangat berkaitan seperti umur pohon, jenis rostock, juga jenis varet yang kita tanam, dan juga jenis tanah. Jadi kanopi manajemen ini merupakan basic ataupun harus kita terapkan karena akan memberikan keuntungan juga bagi perkebunan anggur sendiri, dan akan memudahkan seperti dalam melakukan penyemprotan foliar, entah itu pemberian insektisida ataupun fungisida, dan juga pemberian nutrisi melalui foliar seperti pupuk daun. Kemudian dengan mengetahui fase tumbuh pada anggur ini, jadi ada 3 fase tumbuh, yaitu yang pertama adalah fase pertumbuhan tunas, yang kedua adalah fase pembentukan calon bunga di dalam matabat, dan yang ketiga adalah fase penuaan pada batang ataupun pembentukan calon buah di dalam matabat. Jadi dengan mengetahui fase itu sangat penting karena akan memudahkan kita dalam hal pemberian nutrisi, juga jadwal pemberian air, juga ada pemberian hormon. Jadi nanti insya Allah saya akan bahas itu satu persatu di video selanjutnya. Terima kasih Sobat Arka sudah mampir dan nonton video ini. Dan nantikan video dari Kebun Arka yaitu tentang manajemen nutrisi dan juga jadwal pemberian air pada kebun anggur. Assalamualaikum Sobat Arka.